Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan pengolahan bahan galian ya, pertemuan ke-11 kayak kalau Bapak tidak salah. Nanti kita masih membahas tentang konsentrasi gravitasi ya. Dan juga mungkin nanti ada konsentrasi elektrostatik, magnetik ya, mungkin juga bahan juga sudah Bapak berikan link ya di WA, kemudian ada juga di textbooknya, di handbook Wheels, di sana juga lengkap, dan Bapak rasa juga sekarang di mana internet juga banyak ya, seperti itu. Kemudian juga terkait materi model 4 ya, kan sudah tugas baca, itu harusnya juga sudah dipelajari. Apa yang tidak mengerti bisa kita diskusikan saat ini ya, seperti itu. Yang mau bertanya silakan, nanti kita bahas ya, seperti itu. Nah, setelah minggu lalu ya kebetulan kita tidak ada Zoom, nah itu jadi pada kegiatan konsentrasi ya, jadi konsentrasi itu adalah suatu tahapan ya dari PBG yang akan menghasilkan suatu konsentrat. Nah, namanya makanya konsentrasi. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya ya tentunya concentration ya, seperti itu. Akan menghasilkan konsentrat yang kemarin sudah kita kenal sebagai C ya kan, C besar sebagai berat ya, dari konsentrat, dan C kecil kadar dari konsentrat ya. Tentunya C kali C akan menjadi suatu jumlah logam, ya kan? Jumlah logam tertentu tentunya di sini. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Kemarin sudah gravitasi ya. Nah, sekarang juga masih gravitasi karena ada beberapa yang harus kita pahami ya di sini. Nah, di sini mungkin mudah-mudahan sudah dibaca ya dari awal di sini. Yang penting, nah ini Bapak adalah kita pertama adalah mengerti tentang kriteria konsentrasi atau kriteria of concentration ya, seperti itu. Kalau di buku disingkatnya menjadi ada yang COC ya, kemudian O-nya kecil ya, bukan COC GIM ya tentunya. COC kriteria of concentration seperti itu. Ada juga yang hanya CC, nah itu, tapi pada dasarnya sama. Demikian juga notasi yang di sini ya, ada yang bukan row juga ada ya, yang India itu mungkin pakai apa dan seterusnya. Tapi rata-rata kita menggunakan row. Jadi ada row B, B itu adalah mineral berat. Kalau yang asli sebenarnya mineral beratnya itu heavy ya. Jadi row H dikurangi row aksen ya kan. Aksen di sini adalah berat jenis medianya. Yang biasanya umumnya adalah air ya, seperti itu. Maka di sini umumnya rofi media ini air, tentunya berat jenisnya sudah tahu ya kan, berapa berat jenis air. Kemudian dibagi dengan rho R, R itu ringan, dan kalau aslinya ini L ya, light ya, seperti itu ringan. Tapi mungkin berbagai negara juga akan berubah juga ya, seperti itu. Nah, kita pakai ini nggak ada masalah. Jadi seandainya pun berubah nggak ada masalah. Yang penting ini adalah berat jenis mineral berat ya, dikurangi dengan berat jenis medianya dibagi dengan berat jenis mineral ringan dikurangi dengan medianya. Ketemulah nilai berapa. Nah, ini ada kriterianya tadi ya, nilai kriteria di bawahnya. Nah, ini yang pertama, bila nilainya 2,5 ya sampai di bawah minus 2,5, nah ini pemisahan dapat dengan mudah dilakukan pada berbagai ukuran sampai ukuran yang paling halus sekalipun. Jadi seperti itu, ini yang paling baik ya. Jadi kalau kita punya mineralnya tadi apa ya, yang berat dengan ringan, maka kita langsung kita hitung. Nah, nanti nilainya berapa. Nah, yang seterusnya bisa kita ikuti yang lainnya ya. Nah, ini sampai 200 mesh itu berarti sudah sangat halus ya, yang seperti Bapak bilang 200 mesh itu sudah sampai seperti bubuk kopi Nescafe itu ya, seperti itu. Kopi instan itu ya, seperti itu. Kalau kosmetik itu bisa di atas 400 mesh ya, dan seterusnya. Jadi sangat-sangat halus sekali. Nah, ini kalau nilainya ini, nah ini kita maka harus kita
librasi atau kita kombinasi itu sampai ukuran 100 mesh ya. Demikian juga nilai yang lain. Jadi seperti itu. Ini ada yang contoh untuk yang galena. Galena itu PB ya. PBS, jadi dengan apa namanya, dengan pengotornya itu SiO2, PBS SiO2 ya, atau S-nya ada 2 juga, jadi PB2 SiO2, tapi ada S-nya juga, PBS ya. Jadi yang menyebut plumbum sulfida, tidak hanya menyebutnya plumbum saja. Jadi PB itu biasanya selalu berasosiasi juga dengan beberapa mineral yang terkait dengan seperti timah. Sebenarnya galena itu timah juga ya, tapi dia umumnya berwarna abu-abu sampai kehitaman, ya, tidak putih seperti timah itu. Nah, itu juga yang membedakan. Nah, ini berat jenisnya cukup tinggi ya, dia 7,5. Ya, tentunya ini sudah PBS-nya ya, PB tadi. Kalau dengan batuan lain, maksudnya dalam senyawa, tentunya akan berubah ya, tergantung dari apa namanya, tipe konsentrasinya, apakah dia tinggi, sedang, atau sedikit ya, seperti itu. Kuarsa tentunya SiO2 ya, berat jenisnya juga beragam dari 2,3 ya, 2,35, yang umum ya sekitar 2,5 ya, seperti ini. Maka lalu kita masukkan ke rumus tadi, nah dengan berat jenis medianya kita pakai air, jadi hasilnya adalah seperti ini. Artinya 4,3, berarti di atas dari 2,5. Nah, ini berarti sampai ukuran 200 mesh, ya berarti masih dapat dipisahkan dengan baik ya antara galena dari kuarsanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada settling ratio ya, nisbah pengendapan di sini. Ini juga mungkin di lab nanti ada soal atau apa, Bapak kurang tahu ya, karena apa namanya nih, koordinatornya kayaknya kok nggak menghubungi Bapak ya. Nanti bisa kita cek lagi ya. Jadi ini pakai rumus ya, settling ratio ya. Ya kalau disingkat juga sebenarnya SR, tapi biasanya dia membedakan dari ini apa, stripping ratio. Nah, yang kita settling ratio itu biasanya ST ya. Ada di beberapa buku itu menulisnya ST kecil, T-nya kecil, STR ya, seperti itu. Jadi bukan SR saja. Tapi ada juga yang settling apa ya, kita jadi lupa nih, ratio of settling ya, bisa juga seperti itu ya. Jadi banyak beberapa buku menggunakan notasi yang berbeda. Nah, ini sebagai acuan kita menggunakan R1 ya, jadi R1 itu diameternya atau jari-jari juga bisa ya, dari mineral ringan. Kemudian R2 ini jari-jari atau diameter mineral berat. Kemudian Rho2 ini yang apa namanya, Rho2-nya adalah mineral berat ya. Nah, ini Rho2-nya mineral berat, Rho1-nya tentunya mineral ringan ya. Ini salah nulis saja ya. Berat jenis ya. Nah, ini harusnya Rho. Nah, di sini. Kemudian yang Rho aksen sama dengan tadi. Jadi kita asumsikan ini sama dengan rumus yang tadi, tapi ini dipangkat dengan N ya, seperti itu. N-nya di sini. Nah, ini akan bernilai 0,5 jika mengikuti hukum Stokes. Nah, itu tadi. Harusnya sudah paham juga ya, antara Stokes dengan Newton. Akan bernilai 1 jika mengikuti hukum Newton. Nah, ini umumnya ini adalah berdasarkan ukuran butir ya. Kalau ukuran butirnya halus tadi dianggap sebagai slime, jadi lebih kecil dari 0,2 mm, nah, sekian mesh itu, maka kita menggunakan yang pangkat 0,5 atau mengikuti hukum Stokes. Ya, kalau di atas 0,2 mm kita pakai Newton. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa namanya itu sizing, maka Newton itu umumnya adalah untuk ukuran butir yang sand ya, pasiran itu tadi. Jadi kita hubungannya dengan screening, dengan ayakan. Sedangkan Stock itu adalah classification ya, classifying. Jadi dia yang relatif halus ya, berupa slime tadi, lembut itu ya. Jadi lebih ke arah dia proses pemisahan secara overflow dan underflow. Sedangkan kalau yang ini dia undersize dan oversize ya, seperti itu. Hubungannya ke arah sizing. Resettling ratio ya, jika ini lebih sama dengan 1 ya. Kalau medianya tadi ini kita medium air, kita resettling, artinya dia
apa namanya, nisbah pengendapan bebas, artinya tidak ada halangan ya, tidak ada suatu resisten ya dalam suatu proses pengendapan itu. Nah, kemudian kalau dia tidak sama dengan satu, kita namakan hindrance settling. Jadi medianya itu biasanya berupa suspensi atau pap gitu ya, pap. Jadi campuran antara air dengan media tertentu yang akan membuat apa namanya, berat jenis dari media itu lebih dari satu ya. Contohnya ya air ditambah serbuk gergaji ya, jadi 1,1 sampai 1,2, atau ditambah dengan pasir Barsa ya, yang itu juga akan berubah ya menjadi suspensi pap tadi. Kemudian nanti ini ada di jigging juga ya, intersettling. Equal settling, butiran mineral yang berbeda ukuran tapi mengendap dengan kecepatan yang sama. Nah, tadi ya mineral berat ringan, ukurannya berbeda ya kan. Nah, tentunya dia akan kecepatan mengendapnya bisa sama bersamaan. Nah, itu kalau itu terjadi, maka apa? Recovery-nya tinggi, tapi kadarnya rendah ya. Kalau dua butir mineral itu mengendap bersama ya, seperti itu. Itu karena ada perbedaan ukuran tadi. Nah, ini kalau contohnya kita masih galena dan kuarsa ya, dengan apa namanya, berat jenis yang untuk galena 7 ya, yang mau diganti di rumah juga boleh nanti dicoba 7,5 ya, dan seterusnya 7,4, 7,6. Nah, ini kalau kita masukkan ke tadi ya rumus settling ratio, maka 7 dari apa namanya, berat jenisnya si galena dikurangi dengan air, medianya 1, jadi 6 dikurangi 6 dibagi dengan 1,5 ya kan, seperti itu. Ini biar mudah saja ya, sebenarnya tadi 7,5. Nah, jadi 6 dikurangi dibagi dengan 1,5 ya hasilnya 4. Artinya apa? Nah, ini ya. Nah, jika diameter kuarsa berat besarnya, jadi kalau yang kuarsa ini yang ringan tadi besarnya 4 kali diameter dari galena, nah ini akan mengendap dengan kecepatan yang sama. Nah, itu yang kita namakan equal settling ya, seperti itu, sehingga sulit dipisahkan. Nah, itu. Nah, agar dapat dipisahkan, maka kita perkecil ya, ukurannya, yaitu yang pertama dengan membuat medianya itu lebih kental ya, seperti itu. Nah, ini contohnya jadi 3 ya. Apa yang kita tambahkan ya itu tadi ya, tergantung bahan galian yang akan kita olah ya, seperti itu. Atau juga apa? Ya tentunya ukurannya harus kita perkecil yang kuarsa ini. Jadi proses reduksinya itu yang harus kita perbaiki ya. Jadi agar ukurannya benar-benar sama ya. Jadi fraksi ukuran itu jangan terlalu lebar ya selangnya itu ya, seperti itu perbedaannya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya, selain dengan merubah densitas dari media berat di sini. Kali ini kan contoh yang ini merubah media berat ya dari air menjadi suspensi dengan berat jenis 3. Nah, mungkin air ditambah dengan tadi pasir kuarsa, ditambah dengan pasir magnetit ya, untuk pencucian batu bara dan seterusnya tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini ada tambah 2 rumus lagi. Mudah ya, tapi kalau nggak dipelajari nanti di ujian juga masih banyak yang salah juga ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke proses stratifikasi, itu biasanya ada di jigging ya. Jigging itu, nah ini seperti ini. Jadi kita masukkan ya 3 mekanisme ya di sini. Mekanisme dari kerja jig. Yang pertama adalah pada starting point ya. Pada starting point T sama dengan 0, di sini juga masih yang kedua. Nah, tapi di sini dengan waktunya itu sangat-sangat singkat, ya, very short seperti itu. Jadi setelah waktu yang sangat singkat, maka terjadi perubahannya dari starting point yang berjajar ini ada 4 butir ya kan. Yang putih itu mineral light ya, light ringan, hitam ini heavy itu. Nah, ini kalau kita jejerkan yang ini ya dengan yang kedua itu sama ukurannya kan, seperti itu.
Jadi itu ini ya, jadi mineral berat ringan ya, katakanlah pengotornya, kemudian yang hitam ini mineral berat apa namanya, logamnya, ukurannya sama, kemudian yang di sini juga demikian juga. Maka kalau kita lihat ya dalam waktu yang sangat singkat, maka ini seharusnya terjadi suatu proses pengendapan yang lebih cepat dari mineral yang berat, kan seperti itu ya. Mineral berat akan punya kecepatan jatuh yang lebih dahulu ya. Tentunya mineral berat besar ya kan akan lebih cepat ya, lalu didahului dengan mineral berat tapi kecil. Nah, demikian juga dengan yang ringan. Kemudian itu adalah proses differential acceleration ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kalau masih air maka dia pengendapan bebas tadi ya, resettling. Kalau dia sudah banyak dalam contoh yang ketiga di sini, maka ini kita namanya interstitial trickling ya, seperti itu. Jadi ada suatu penghalang. Makanya kalau di jigging nanti kita ada suatu tipe penghalang yang sesuai pabrikan seperti apa ya. Contohnya ada jig bednya, ada apa namanya, bola-bola mineral berat ya yang penghalang itu seperti apa ya, gotri itu kalau di apa ilmu, oh bukan ilmu ya, di pengetahuan apa, sepeda ya, motor itu ada gotri itu. Nah, itu bisa kita gunakan jadi sama seperti balmil pakai bola-bola baja tapi yang kecil, itu juga sebagai penghalang. Nah, ini kalau kita lihat ini ada perbedaan percepatan. Nah, ini juga ada rumusnya ya di setelah ini. Kemudian yang kedua ini adalah hindered settling tadi ya. Jadi ada suatu kecepatan yang sama ya, equal settling antara mineral yang berat kecil dengan mineral yang besar tapi ringan. Nah, ini sama kalau kita lihat ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Ini juga waktunya short ya, jadi singkat juga. Jadi sesuai dengan fraksi ukurannya yang kita masukkan. Kemudian yang ketiga ini ya, ini interstitial trickling. Jadi ini adalah pengendapan secara berkelompok ya, berkelompok. Jadi kalau ini kan masih sendiri-sendiri ibaratnya ya. Kita percobanya ini kalau sudah berkelompok tadi, maka akan terjadi proses stratifikasi ya kan. Mineral besar, berat akan lebih dahulu dalam proses kecepatannya, tapi bisa terjadi pada mineral yang ringan ini karena dia mudah berapa namanya ya, trickling tadi ya, dia mudah melewati dari sela-sela itu, maka mineral yang berat dan kecil di sini bisa lebih cepat mengendap. Itu bisa terjadi karena dia pengendapan berkelompok, apalagi dengan adanya suatu daya pulsion ya dan suction yang kontinu ya dari gerakan jigging itu yang naik turun itu, maka ini bisa terjadi. Nah, demikian juga mineral yang ringan tapi kecil, nah ini bisa juga menjadi suatu pengotor di dalam konsentrat. Nah, yang besar ini ya karena dia banyak tadi halangan, bisa jadi dia berada pada di atas dan akan terbuang sebagai tiling. Kalau ini terjadi strata 1, 2, 3 di sini masuk menjadi konsentrat, maka yang putih-putih ini adalah tiling itu ya, yang menjadi sebagai T kecil, T besar dan T kecil itu yang harus kita pahami ya. Sedangkan ini buang menuju ke tiling, ke settling pond dan seterusnya. Jadi itu proses apa namanya, pemisahan dengan jigging ya. Makanya dalam PBG dia tidak akan bisa 100% menghasilkan konsentrat ya, seperti itu dalam apa namanya, metode gravitasi. Kita lanjut. Ini water level ya, siklus secara kontinu. Jadi pada tahap awal ya, starting point, kemudian ada suction dan pulsion, ada yang naik. Maka naik ini yang ringan ya tentunya terdorong lebih jauh dari yang berat ya, dan seterusnya. Maka ini yang kita harapkan. Jadi kekontinuan dan juga penghalang dari suatu suatu tempat dari media itu, nah itu juga mempengaruhi. Nanti ada videonya ya Bapak sekilas. Ini ada tadi sama ya, pulsion, kemudian diferensial tadi, hindered dan interstitial trickling. Jadi ibaratnya sama dengan kalau kita main bola lah ya, main bola. Kalau kita hanya sendiri ya kan, 1 lawan 1 atau 3 lawan 3, 5 lawan 5 akan berbeda dengan kesebelasan itu ya kan.
satu lawan satu, bola digiring sendiri, langsung tembak masuk ya kan, seperti itu. Itu contoh dari pengendapan bebas ya, seperti itu. Nah kemudian kalau sudah banyak penghalang tadi, nah kadang makanya nggak gol-gol ya kan, bisa sampai 0-0 sampai habis waktunya masih 0-0. Nah itulah terjadi suatu interest settling dengan interest trickling ya, sulit sekali kita kadang untuk memasukkan suatu bola itu. Nah itu juga bisa kita asumsikan seperti itu. Jadi kalau yang bebas yaitu tadi tanpa penghalang, interest di situ juga nanti bisa dibaca ya di pengertiannya. Ini kalau secara stratifikasi, jadi ada top layer di atas tadi. Pada saat kita awal ya, rogging layer, rock ya, proses pemisahan konsentrat ya dari tilingnya di sini. Spirating ya, ini biasanya ada suatu tahapan pembatas ya. Ada di sini kita ya, ada yang menyebutnya screen, jadi ayakan. Jadi hanya yang ukurannya sesuai ukuran ayakan itu yang akan lolos, juga bisa seperti itu. Ada juga yang mengatakan sebagai grid ya, grate ya, seperti itu. Di sini juga ada lagi, jadi akan kita dapat memisahkan dengan baik ya, seperti itu. Nah ini juga batas dari jigbed umumnya ya di sini. Jadi dia bisa tergantung dari pabrikannya ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa misahkan konsentrat, sini tiling ya. Ada juga nanti yang middling ya, mungkin di tengah bisa juga seperti itu ya. Beberapa alat juga menggunakan prinsip seperti itu sama ya. Di sini bisa untuk middlingnya ya. Nah ini contohnya kan kita hitam putih ya kan, dia belum tervibrasi dengan sempurna. Nah, ini bisa kita akomodir ya untuk menghasilkan produk middling di sini. Nah, ini kalau pengambilan produk juga yang semakin canggih, banyak ya. Ada yang menggunakan sekarang diafragma di tengah di sini. Jadi prinsip dari suatu suatu gaya tangan sial ya. Jadi kita juga di tengah. Bapak Hasan nanti ada videonya satu ya kalau nggak salah. Nah ini yang model lama seperti ini. Dan sudah dibaca ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini juga sudah di awal, yang bisa dibaca. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada satu rumus lagi ya. Nanti ini kita bahas juga ya. Yang dense medium variation. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau enggak Bapak yang bertanya nanti. Saya Pak Ya, Reza Ferdian. Ya silakan Reza. Yang saya tanyakan ini yang tadi itu Pak, rumus yang 0,5 itu dipakai pas keadaan apa ya Pak? Jadi seingat saya itu oversize sama overflow itu bagaimana? Ya itu tadi yang jadi kita pakai 0,5 itu kan mengikuti hukum Stokes ya tadi. Berarti itu untuk suatu hasil dari klasifikasi ya kan, kita nanti buka di sizing, nanti klasifikasi atau classification itu kan akan menghasilkan overflow dan underflow ya kan sudah belajar juga ya. Nah, overflow underflow itu ya tentunya sudah sangat halus juga ya, karena kita asumsikan dia di bawah 0,2 mm ya. 0,2 mm itu kita anggap sudah slime seperti itu. Jadi nanti di soal atau kalau di lab ya itu tadi, kita punya suatu ayakan yang di bawah 0,2 mm, maka produk dari 0,2 mm itu maka kita menghitungnya pakai 0,5 seperti itu. Nah ya, kalau mau rata-rata, tapi ada juga buku yang menyiratkan semakin halus maka semakin halus maka nilainya bisa semakin jadi kalau 0,2 itu 0,5, kemudian di atas itu tadi 1, maka ada suatu prinsip interpolasi. Tapi kita nggak usah ke sana ya, tapi nanti kalau ketemu ilmu itu bisa diterapkan. Jadi katakanlah nilainya 0,1 ya kan, 0,1 mm. Itu ada yang nggak pakai 0,5, tapi lebih kecil lagi. Jadi dia bisa sampai 0,4 ya. Jadi ada suatu prinsip di sana. Jadi pokoknya kalau lebih halus atau lebih kecil dari 0,2, kita pakai 0,5 itu secara rata-rata. Tapi ada buku yang menyebutnya bisa lebih kecil dari 0,5. Nah itu. Jadi kalau lebih halus lagi, jadi 0,4, lebih halus lagi 0,3. Itu ada beberapa buku yang malah membuat seperti itu. Tapi kita
pakai itu saja. Jadi kalau ukurannya di bawah 0,2 mm, kita nggak bisa ngukur ya 0,2 mm ya, pakai ayakan gitu. Itu tadi. Nah itu jadi kita pakai itu. Jadi kalau sudah di atas 0,2, ya itu tadi kalau dia di pengolahan pada klasifikasi kita membedakannya antara slime dengan sand, ya kan? Seperti itu. Slime, sand. Nah, yang underflow kan berarti turun. Nah itu biasanya berukuran pasiran kan. Ya, pasiran yang berarti di bawah 0,2 mm. Underflow itu berarti di atas 0,2. Di atas 0, lebih kecil ya. Sorry, underflow itu berarti dia lebih overflow-nya kan lebih halus, berarti lebih halus dari 0,2. Kan kebalikannya ya dari sizing. Nah, jadi kalau ukuran yang kasar sand tadi kita pakai 0,1, pakai 1 angkatnya, kalau yang slime tadi kita pakai 0,5. Jadi seperti itu, Reza. Ada lagi? Nanti biasanya ada di soal ya. Nah, jadi di soal diasumsikan partikel ini berukuran slime. Nah, kalau slime, berarti sudah nggak perlu bertanya lagi ya, kecuali nggak masuk kuliah ya kan. Nah, ini yang datang cuma 42 ya, hampir 20 nggak masuk. Jadi kalau sudah di soal slime, pakai 0,5 hukum Stokes. Ya, seperti itu. Kalau di soal berupa butiran pasiran, nah nggak usah tanya lagi juga itu sand, berarti dia pakai 1 ya, Newton tadi. Ya seperti itu. Jadi beberapa buku banyak ya seperti itu ya. Pak, berarti Hmm? ini Pak, kalau sen tadi kan 1 Pak, Ya. terus ada yang lebih dari 1 itu Pak. Berarti itu kalau butiran sen juga, itu kan ada Ya, yang 3 tadi Pak. ya kita asumsikan seperti itu saja. Itu tadi kecuali tadi kita ada suatu proses perhitungan interpolasi, ya kan? Ada datanya, maka bisa kita interpolasi. Tapi nggak usahlah nanti pusing. Bapak pernah ngasih ya, malah banyak yang salah. Yang benar paling cuma 4 orang, betul ya? Satu kelas 40 itu yang benar paling 4 orang. Nah, Bapak kan pusing juga. Nah, jadi interpolasinya sama lah dengan seperti perpetaan, ya kan? Membagi lagi. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, jadi kalau 0,2 mm itu kita anggap 0,5 ya kan di bawahnya. Nah, nanti kalau 0, berapa tuh? 0,1 jadi berapa kan gitu. Nah, itu ada yang membuat menjadi 0,4 ya, 0,3. Nah, itu kan repot lagi itu ya, seperti itu. Itu biasanya untuk penelitian. Nanti tambah referensi lagi. Jadi seperti itu. Jadi nilai ini bukan hanya terpaku pada 0,5 dan 1 ya. Jadi bisa menurun dan membesar. Itu tadi. Tapi kita ambil di sini tetap sama saja. Jadi kita pakai slime dengan sen saja ya, seperti itu. Paham ya? Kan kalau di Mektan kan pasiran banyak ya, berapa ukurannya dibagi lagi. Nah, itu bisa. Jadi ada yang 0,6 mungkin ya, mungkin 0,3. Ukuran butirnya 0,3 kan berarti lebih besar. Oh, jadi pakainya 0,6. Nah, itu juga bisa sebenarnya gitu ya. Nah, terus naik lagi 0,4 jadi berapa? Nah, itu akhirnya tadi paling terbesar 1 itu ukuran berapa? Nah, itu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi kita sekarang di sini itu tadi ya, asumsi slime dengan sen saja. Jadi batasannya 0,2 mm ya, seperti itu. Kalau di batu bara, ya, kalau di batu bara bukan slime ya, tapi fine school. Nah, finest ya. Nah, fine school seperti itu. Artinya dia batu bara yang sangat halus. Nah, halusnya seberapa? Ya di bawah 0,2 mm. Itu tadi sudah dianggap halus. Tapi mungkin ada Bapak dosen, wah itu kurang halus. Nah, ya terserah saja ya. Bisa saja seperti itu. Ya kita kan lebih kecil, jadi punya acuan. Ada yang bilang, oh 0,0 sekian, ya boleh saja. Ya. Tapi kita pakai textbook yang mengatakan batasan dari sizing, ya kan? Sizing dikatakan menggunakan ukuran pasiran itu, jadi kita menggunakan apa namanya screen ayakan itu jika kan lebih besar dari 0,2 mm kan seperti itu. Ada yang bilang 0,2 mesh ya, itu terlalu kecil, sangat halus sekali ya kan seperti itu. Enggak terlalu kasar, sorry ya. Kalau 0,2 berarti kan 2/10 ya. 2/10. Kalau mesh itu kan semakin angkanya besar, semakin halus ya kan, seperti itu.
Nah, jadi kita pakainya milimeter. Kita asumsikan 0,2 mm itu sudah halus ya kan, seperti itu. Bisa nggak pakai penggaris 0,2 tuh ya? Nah, kayaknya agak-agak sulit ya, kecuali kita pakai kasa ya. Atau ada lagi? Bentar ya, Bapak. Videonya nih bisa enggak ya? Bisa langsung enggak maksud Bapak? Videonya singkat saja sih sebenarnya. Mana ya? Jigging. Sebenarnya banyak ya, cuma ya. The material then flows through pipes in. Nah, bisa enggak ya? Apa muncul? Muncul, Pak. Muncul ya. The Nah ini. material then flows through pipes into the jig and onto a pulp. Nah ini yang Bapak bilang, dia pengeluarannya lewat tengah. Jadi ada suatu seperti diafragma ya, seperti kerucut di sini. Jadi prinsip dari itu tadi ya, cyclone tadi. Nah di sini grid yang tadi Bapak bilang ya, dia penghalang. Nah ini ada gridnya yang sangat halus di bawah nih ya, yang seperti saringan ya. Kalau di rumah mungkin ibu kita santan ya, untuk santan. Kemudian di atasnya ini seperti penghalang juga ya, seperti ripple. Nah ini kebetulan dia tidak pakai jig bed. Kita lanjutkan. Nah ini jig bed, sorry ya. Nah itu ya, jadi dia agak naik turun sedikit putarannya. Nah ini, tadi kan kalau yang kuno pengeluarannya lewat samping ya, nah ini sudah lewat tengah. Ini nggak canggih-canggih amat juga ya. Cuma teori yang berbeda. Nah ini tilingnya jadi upper flow ya kan, jadi upper flow dia keluar ya seperti itu karena ringan tadi ya, karena gerakan tadi. Sedangkan di sini yang mineral berat, nah ini dapat masuknya, demikian juga yang middling ya. Ini yang membedakan dari suatu kadar ya kan, ada pengotor masuk juga. Tadi karena hindered settling ya kan, pengendapan secara berkelompok ya, kita tidak bisa 100% konsentrasi ya. Ada yang menanyakan di sini, ini airnya tetap naik turun ya, jadi menimbulkan suction dan pulsion. Ada jig bednya tadi tidak terlalu tinggi ya, jadi seperti kalau kita lihat ya rata seperti ripple malah ya, di penghalang gitu. Nah ini ya seragam ya. Ini yang screen yang tadi grade-nya itu ya. Ini tergantung yang akan kita inginkan berapa, yang tentunya bisa kita ganti ya, mungkin lebih halus lagi, dan tergantung dari ukuran yang kita umpankan ya. Ini tiling seperti itu. Satu lagi, nah ini kalau ini yang ini yang kuno ya, nah, prinsip itu tapi masih dipakai juga di mana, di bara ya. Kemarin kan sudah Bapak sampaikan ya yang pencucian batu bara itu. Muncul ya. Nah ini kalau kita lihat, nah ini kan ada suction pulsionnya naik turun ya. Ini plungernya ya kan, diafragma. Nah, di sini tentunya tidak seperti tadi ya. Ya ininya sama ya. Nah ini tinggal kita membedakan. Kalau yang gambar tadi kan ada uang produknya di samping sini ya. Nah ini bisa kita asumsikan di tengah seperti tadi juga boleh. Tapi kalau yang teknologi lama umumnya di samping ya, bisa juga di pojok, dan di sini kan berupa lingkaran ya, sama dengan tadi. Nah ini yang tadi ya, jig bednya ini diam ya, ada juga jig bednya ini yang bisa bergerak naik turun, jadi sebagai penghalang tadi yang Bapak bilang tadi, bola-bola aja ya, bola-bola keramik yang punya berat jenis yang biasanya ya berbeda dari keduanya.
ya. Nah, ini grade-nya tadi. Maka di sini, nah ini tiling akan keluar sebagai overflow ya kan, underflow-nya tentunya mineral yang berat tadi ya di sini, ataupun juga ringan tapi besar ya, yang bisa lolos ya, bisa juga sebagai pengotor atau dilusi dari konsentrat ya, seperti itu. Kemudian juga teknologi yang tadi kita bisa buat grid juga di tengah, biasanya untuk tadi middling juga bisa ya, seperti itu. Middlingnya lalu kita gerus lagi lebih halus dari yang pertama, lalu kita masukkan kembali, kan seperti itu ya prinsip dari proses vibrasi. Ada yang bertanyakan? Nah, ini mau beli Bapak ya, harganya kemarin ditawari berapa ya, 43 juta ya buatan Bandung, kalau buatan Amerika ya ratusan juta ya. Ada yang bertanyakan? Ini banyak lagi ya, nanti mungkin minggu depan ya. Oke, ada yang bertanyakan? Silakan. Ternyata kita ada bahan yang lain mungkin. Nanti kalau di praktikum ya bisa bertanya ya ke kakak-kakak sistem. Ini juga belum Bapak sampaikan ya, karena banyak yang Bapak dulu banyak bahannya itu pakai OHP ya, zaman-zaman dulu. Belum ada kita kampusnya belum punya LCD, pakai OHP, jadi banyak di mana di fotokopi berupa transparan itu ya, banyak di rumah, belum sempat dipindah-pindah. Ini sama aja, kita lihat gambarnya saja ya. Ini kalau kita lihat ya, mungkin ada yang belajar metalurgi juga sudah. Nah, ini perbedaan utamanya ya, kalau kita lihat muncul ya, muncul. Nah, ini pada biji, nah ini biji atau mineral, tetap mineral tadi ya kan, hasilnya konsentrat tadi, kadar logam rendah menjadi kadar tinggi. Karena apa? Karena tadi kita sudah mengurangi jumlah dari tilingnya itu ya kan, dari F itu berarti kan C ditambah T, tapi T-nya kita buang tadi ya kan, contohnya di jigging tadi sebagai overflow atau middlingnya ya kan, jadi kita dapatkan konsentrat kadarnya akan lebih tinggi. Kita sudah bisa menghitung kemarin ya kan dengan line counting. Nah, ini sifat fisik kimia tetap tidak berubah, masih berupa butiran batuan itu mineral ya, tapi tentunya masih sama ya unsurnya atau senyawanya, kalau memang dia masih bersenyawa dengan unsur lain ya, contohnya emas, perak, tembaga. Tentunya untuk memisahkan emas, perak, tembaga dan lain-lainnya itu yaitu dengan metalurgi ya, metalurgi biji mineral. Nah, ini metal logam, jadi memisahkan tadinya kan berubah ya kan, berubah seiring dengan perubahan terpisahnya beberapa unsur dari senyawa batuan. Dan contohnya sudah ya, sudah saja. Nah, ini contoh maksudnya secara umum. Nah, itu ya. Nah, ini kata tingkat kamu ambil BGI tapi itu tugasnya. Nah, ini. Jadi biji itu ya tentunya mengandung logam ya, di sini ada aluminium ya, boksit itu. Mineral industri juga ada boksitnya, tapi adalah boksit yang mempunyai kadar logamnya itu sangat rendah ya, ada batasannya di aturan Kemen SDM ya, yang harus kita mineral industri itu tidak termasuk yang golongan A dan B itu ya, jadi dia adalah batuan. Nah, jadi contohnya biasanya untuk konstruksi yang lebih banyak ya, dan juga industri lain sebagai pendukung ya. Mineral industri itu termasuk juga batu gamping ya, walaupun untuk semen tapi dia masuk di bahan galian industri di sini. Batu bara tentunya untuk fuel ya, untuk energi ya, untuk bahan padat tapi berupa untuk bahan energi, ibaratnya bahan galian energi. Ini juga sudah di awal ya. Kita di sini. Nah, ini contoh dari proses konsentrasi ya yang kita pelajari. Nah, sorting nggak Bapak kasih tahu, sorting itu mudah saja. Biasanya sorting di sini adalah dengan pemisahan secara sederhana, contohnya dengan tangan gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan warnanya. Contohnya batu bara, wah ini bukan batu bara nih ya, bukan enggak hitam, langsung ambil ya kan, seperti itu. Atau di mana dan seterusnya, nah, itu bisa
seperti itu ya, kita lakukan sorting, jadi hand sorting ya, bisa juga dengan bantuan alat tertentu ya seperti capit ya, grab, nah itu juga bisa kita lakukan di sorting. Jadi nggak perlu kita masukkan ya di sini. Kemudian konsentrasi gravitasi, nah ini kita ya, ini ada di lab, spiral belum punya, jigging belum punya, nah tabling ada. Nah ini termasuk gravitasi tadi, kemudian DMS, ini juga mudah. Nah ini yang elektrostatik, ini sudah sangat jarang digunakan, sekarang banyak digunakan untuk apa namanya, biji plastik justru ya, untuk mengurangi sampah-sampah itu didaur ulang, maka memisahkan biji plastik dari pengotornya itu dengan konsentrasi elektrostatik. Nah ini dia bisa kering juga, bisa juga basah, tapi yang banyak adalah dia metode keringnya. Beda. Mungkin bahannya juga banyak ya, di wheels ada, nanti bisa cari di internet. Konsentrasi magnetik masih digunakan. Nanti di pencucian batu bara digunakan untuk apa? Nah itu tadi. Nah, biasanya adalah untuk menarik bahan suspensi tadi ya, suspensi medium dari pencucian batu bara itu kan air ya, ditambah tertentu. Nah itu biasanya pakai magnetik. Kenapa pakai magnetik Pak? Karena magnetik ini bisa diambil kembali ya, didaur ulang. Nah, jadi kalau kita pakai kuarsa, sulit, kuarsanya banyak hilang juga. Ya, kemudian terjadi proses pencucian lagi, memisahkan dari batu bara dengan kuarsa juga makan waktu dan biaya. Tapi dengan magnetik, magnetik ini hanya menempel pada batu bara, baik yang kotor maupun bersih, lalu kita bilas, magnetiknya kita ambil lagi dengan magnetik separator. Itu juga digunakan di mana? Di KPJ ya. Yang terakhir flotasi, yang tentunya flotation ya, proses mengapungkan ya, seperti ini dengan menggunakan beberapa reagent kimia. Ini terakhir nanti ya. Ini itu masalah itu. Nah ini slice box ya, kita juga ada di kampus. Nah ini dari yang mudah ya untuk emas ya, banyak digunakan oleh suku penduduk di Amerika ya, seperti ini. Ini ada ripple-nya. Ini zaman dulu nih dari Agricola ya, tahun 1556 ya, slice box zaman itu, emas juga. Nah, sekarang bahkan ditemukan ya apa namanya, kotak emasnya Firaun ya. Nah 3000 yang lalu, mungkin sebelum Firaun juga ya, ditemukan sekarang. Mungkin mengolah bijinya juga seperti ini ya. Kalau kita lihat. Nah ini juga ya, nah, di negara mana sih Bapak? Lupa, ini sepertinya daerah ya, Vietnam sana ya, atau Kamboja. Icebox. Ini di Bangka, Belitung sana juga ya. Untuk timah nih. Dan intan juga banyak beberapa seperti itu. Ini meja goyang ya, sudah kemarin. Ini spiralnya. Ini banyak unitnya, spiral. Ini jigging. Nah ini kalau kita lihat ya, alat yang sudah modern, tapi ini belum terpasang ya. Nah ini sudah terpasang. Dulu kita lihat jigging itu di ini, pencucian batu bara di daerah Tenggarong seberang sana ya, tapi sudah tutup ya. Ini jiggingnya ya di sini. Nah ini kalau kita lihat secara tipe yang laser jig ya, nah, ini dikatakan sudah modern pada saat itu ya. Nah jadi yang video batu bara juga seperti ini. Nah ini diafragmanya ya, ada gaya suction pulsion, tapi ini seiring dengan zaman ya tentunya semakin jauh dari suatu baknya itu, tentunya diharapkan juga akan memisahkan dengan kualitas yang berbeda ya kan. Yang lebih cepat turun ya tentunya yang beratnya, karena ditambah panjang lagi maka akan terjadi suatu perbedaan densitas ya yang diperoleh. Kalau pada batu bara biasanya semakin berat, biasanya kandungan abunya semakin tinggi. Nah itu juga mereka bisa membedakan itu ya dari berdasarkan kualitas. Tapi kalau untuk yang bukan batu bara tentunya sama ya, seperti itu. Jadi kalau yang panjang apa namanya, baknya itu ya, batchnya dari si jig, nah itu maka dia biasanya membedakan untuk memperoleh berdasarkan kualitas ya, seperti itu. Ini meja goyang yang lama. Nah,
Ini magnetic separator, banyak tipenya ya, nanti di gambar bisa cari. Nah, ini bertingkat lagi dengan perbedaan dari suatu sifat kemagnetannya, ya kan. Nah, dari yang ini sekian Gauss kita ambil dapat konsentrat, ya kan. Kailingnya nggak bisa diambil, ternyata pakai yang kedua lebih tinggi lagi tingkat magnetannya dapat diambil dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu upaya merecovery suatu kandungan, biasanya adalah pada pasir besi ya, seperti ini. Nah, jadi bertingkat ya tadi, agar memperoleh recovery sebanyak mungkin ya, tentunya dengan kandungan besi, logam besinya itu berdasarkan tingkat berdasarkan ininya ya, separatornya. Jadi ini tingkat Gauss-nya katakanlah 12.000 ya, di sini 16.000, di sini 18.000 ya, tentunya kita mempunyai tiga kualitas yang berbeda. Nah, itu bisa kita blending atau selanjutnya seperti apa berdasarkan keinginan konsumen. Jadi ini intinya kita memperoleh recovery sebanyak mungkin. Kita tambah lagi Pak, ya boleh saja kalau memang berdasarkan uji itu pasir besi kita ada yang mempunyai kekuatan di atas, katakanlah di atas 18.000 Gauss ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan ya dengan kondisi pasir besi yang ada di tambang kita. Ini flotasi ya, flotasi buih ya, ini dibuihkan. Jadi dia tidak suka kepada udara, kita buat suka kepada udara, dan nanti kita lanjutkan di flotasi ya. Ini skema peleburan biji emas ya, kompleks sekali ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari proses dumpingnya masuk ke hopper ya, di sini ada primary crusher, tentunya hopper feeder masuk primary crusher. Nah, ini masuk ke stockpile ya, jadi dia cukup seperti itu. Kemudian masukkan lagi ke dari stockpile primary crusher, jadi hanya satu produk ya, masuk ke SAG mill ya, ini semi autogenous mill ya kan, sama seperti yang ada di Freeport ya. Nah, ini tadi. Lalu di sini ada recycle crusher, artinya dia ada secondary crusher, ada dua produk ya kan, produk yang kasar ya, yang halus masuk ke classifier. Nah, ini ya yang tadi berukuran 0,2 mm tentunya masuk ke cyclone classifier ya, di sini seperti itu. Ya, tentunya di sini kita menaruh suatu sizing juga boleh ya, suatu alat yang sebelum ini ya kita pakai pakai ayakan. Kita pakai ayakan, tentunya kita bagi ini jadi ada dua produk ya kan, satu ayakan getar menghasilkan yang halus dengan kasar. Nah, itu bisa seperti itu. Biasanya untuk mengefisiensikan dari hasil dari SAG mill ya, seperti ini. Kemudian yang ini kita crusher lagi, yang kasar masukkan sebagai closed circuit kan, kalau kita lihat ukuran yang kasar digerus lagi masuk ke SAG mill lagi, dan seterusnya bisa seperti itu. Nah, ini ada grinding mill. Nah, ini ya produk dari ini overflow-nya masuk ke flotasi, underflow-nya dihaluskan lagi dengan grinding mill-nya, digerus lagi, dan seterusnya seperti itu. Ini proses leaching, ya, leaching. Nah, thickener-nya proses pengendapan ya, memisahkan dari fluidanya, endapannya kemudian di leaching. Nah, leaching ini sudah masuk metalurgi ya, jadi PBG-nya itu cukup sampai di sini, sampai di thickener. Nah, itu tadi ya sebagai proses pengolahan bahan galiannya. Nah, jadi ini sudah masuk ke metalurgi, jadi kita nggak usah belajar di sini ya. Nah, kalau metalurgi bisa tanya di sini. Nah, di sini PBG lagi nih ya, tiling juga bisa, nanti pengendapan dari yang dari limbah itu. Nah, ini nanti kita menghitung kebutuhan dari settling pond ya, seperti ini. Ini contoh dari flotasi ya kan. Nah, ini kalau di emas ya, ini sudah menempel di sini semua ya, sangat halus sekali. Jadi atas dari 200 mesh ya, biasanya umumnya di atas 60 mesh ya syaratnya. Makin halus ya tergantung dari nilai reduksinya ya, dan juga nilai vibrasinya. Tentunya kalau vibrasinya pada ukuran tertentu sudah optimal ya, kita nggak usah terlalu halus lagi ya, kecuali belum 100% ya, tentunya kita perhalus lagi tadi ya, kita gerus lagi dengan tadi dengan
SAG mil, kemudian ada tadi apa jadi dirubah tadi mil dan seterusnya tadi ya. Jadi tergantung dari nilai vibrasinya. Nah ini pengotornya akan mengendap ya kan. Nah, ini namanya flotasi, jadi flotation. Jadi apa namanya, membuat suatu mineral berat yang suka kepada air itu menjadi tidak suka air, jadi dia sukanya kepada udara, maka dia akan naik ke permukaan. Sedangkan pengotor itu yang lebih ringan ya, sama-sama suka air juga ya, karena beratnya 2,5 tadi kan, silikat ya kan, ya tentunya kita buat dia jangan ikut naik, tapi kita turunkan. Itulah penggunaan dari beberapa region ya, seperti itu. Jadi kita naikkan cukup yang emasnya, logamnya lah ya, bukan hanya emas. Di sini ada emas, perak, apa namanya, tembaga dan seterusnya kalau di privat. Nah, silikatnya tentunya akan turun. Nah, jadi membuat suatu mineral yang suka kepada air, dia menjadi takut air, jadi lari ke atas dengan menempel pada gelembung-gelembung buih ini. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Jadi seperti itu ya proses suatu konsentrasi. Nanti untuk yang elektrostatik ya bisa cari di YouTube ya. Bapak belum sempat cari tadi videonya. Ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Ya. Reza Pak. Silakan. Itu Pak, yang flotasi itu tadi berarti yang diambil buih-buihnya itu ya Pak? Iya, yang diambil buih-buihnya itu tadi. Karena namanya juga flotasi buih ya. Prot flotation. Nah, jadi dibikin buih itu karena buih itu ya tadi itu mengandung apa, gelembung udara ya kan. Jadi dia gelembung udaranya itu dari dasar apa namanya, alat itu akan membawa butir-butir emas itu menempel di gelembung naik ke atas. Jadi seperti itu. Sedangkan pengotornya jatuh ya dengan penambahan reagen tertentu. Jadi seperti itu. Itu Pak, ada pemisahannya lagi Pak, atau itu udah pure lagi? Ya kalau flotasi kan soal kita dibagi lagi. Ada rocking, apa kemarin cleaning dengan scavenging. Nah, jadi ada 3 tingkatan itu. Jadi flotasi ada 3 tingkatan. Jadi kalau hasil konsentratnya kadarnya masih rendah, nah kita flotasi tahap 2 yang namanya. Jadi pertama rocking ya kan, alatnya kita namakan rocker. Rocker itu sebenarnya alatnya flotasi sama ya, cuma perbedaan dari mungkin apa ya, pembuihannya ya, proses pemberian reagen yang lebih spesifik sesuai dengan mineral yang kita olah, seberapa sifat fisik kimianya itu tadi, tentunya membedakannya, termasuk pH-nya dan seterusnya. Jadi kalau di rocker kemarin di soal itu kan sudah kita peroleh apa namanya, kita peroleh kadar ya kan, dan juga recovery-nya berapa. Nah kalau masih rendah ya tentunya kita cleaning agar apa, kadarnya naik, recovery bertambah. Kemudian tiling tadi di tahap rocker kita olah lagi dengan flotasi ya, namanya scavenging itu ya, scavenger itu. Nah, jadi samalah dengan konsentrasi tadi, seberapa kebutuhan apa namanya, mengolah tiling itu kita mendapatkan konsentrat sebanyak mungkin kan, seperti itu. Nah, konsentrat yang sebanyak mungkin tentunya recovery ya kan, perolehan kadarnya juga setinggi mungkin. Tapi itu biasanya saling bertolak belakang ya. Recovery tinggi biasanya kadar rendah. Kalau kadar tinggi recovery rendah. Tapi kita bagaimana biar kedua-duanya itu tinggi. Nah, itu yang kita tambah alat tadi ya, seperti itu. Atau juga bermain di apa namanya tadi, derajat librasi ya kan. Nah, oh ini kurang halus, kita haluskan lagi tentunya tadi seperti yang ada di skema tadi ya, di tambang emas tadi, seperti itu. Jadi librasinya kita lebih haluskan lagi dengan cara ya tentunya menggerus ulang ya, seperti itu. Ada lagi? Jadi kalau hasil flotasi mau digerus ulang ya tentunya kita keringkan dulu ya. Kita keringkan, kalau dia apa namanya, kalau ukurannya masih cukup tadi kurang terlibrasi ya kita gerus ulang ya, itu tadi. Tapi kalau sudah
hanya ukurannya sudah optimal, hanya prosesnya saja. Itu tadi dengan 3 tingkatan tadi ya, rogging, cleaning, dengan scavenging. Ada lagi? Sebenarnya Bapak ada video yang cuma yaitu ya di eksternal hard disk nggak ketemu banyak sekali. Ya, mungkin belum dikasih nama, diganti nama, jadi nggak tercari ya, nggak tersearch ya. Ada lagi? Tapi Bapak rasa di YouTube ada ya? Tulis saja proses rogging atau cleaning, flotation gitu. Pakai bahasa Inggris ya. Kalau Indonesia nggak ketemu, pakai bahasa Inggris ya. Ada lagi Reza? Atau yang lain? Cukup Pak, makasih Pak. Nanti kita bahas lagi ya di bahasan flotasi. Atau nanti baca dulu di yang sudah Bapak linkkan itu ya, di mana di WA itu kan ada yang di start Bapak tuh ya. Nah, nanti bisa dicek di sana. Oke, yang lain sudah ada berapa rumus tadi ya. Nah, kita masuk sekarang ke rumus berikutnya nih, satu lagi ya. Yang tadi ya. Nah, ini ya. Nah, there's medium separation ya, DMS, ada yang mengatakan HRS dan seterusnya, itu biasanya tergantung dari kegiatannya ya. Nah, ini contohnya yang mudah kita untuk itu adalah pemisahan batu bara ya, batu bara kotor dengan batu bara bersih ya. Nanti kita lanjutkan di teknologi batu bara. Nah, ini kita hanya yang singkat saja. Jadi berat medium ya, berat jenis X tadi ya. Itu tadi katakanlah kita ingin mengolah umpannya ini adalah batu bara kotor ya. Nah, kotor ini dalam tanda kutip ya, kotor di sini bukan berarti dia kotor banyak banyak lumpurnya enggak. Ya, tapi sebenarnya seperti itu. Tapi yang dimaksud batu bara kotor umumnya adalah batu bara yang kandungan abunya itu di atas 10% ya. Nah, itu pada tahun 10 tahun yang kemarin ya, seperti itu. Tapi kemudian India ternyata berani ya menggunakan batu bara untuk PLTU-nya itu, dia sampai abunya itu di atas 20%. Maka bergeserlah kata kotor di sini ya kan. Wah, kotor bukan lagi 10% nih, tapi kalau di handbook kita membacanya 10%. Nah, itu tadi. Jadi kita anggap saja di sini batu bara yang kadar tertentu ya, kadar abunya sekian persen. Nah, itu kita ingin bersihkan. Nah, sekarang berat jenisnya berapa? Katakanlah dia 1,3 ya, 1,3. Kita masukkan ke berat jenis mediumnya di sini. Ini adalah kalau di lab kita pakai larutan organik ya, nah, agar tidak mencemari lingkungan. Ya, kita pakai beberapa campuran dari perfluoroetilen ya, kemudian juga bromofom dan seterusnya, juga spiritus itu juga bisa. Jadi kita pakai berat jenis katakanlah 1,3 ya, sama dengan ini. Maka kita masukkan saja tanpa kita aduk ya, sama seperti yang metode sebelumnya jigging, harus ada naik turun ya, kemudian meja goyang harus ada gerakan dan juga triple. Tapi di sini hanya kita masukkan saja, maka batu bara di sini akan terpisahkan dengan sendirinya. Jadi ada sink itu yang tenggelam di bawah dasar dari, katakanlah kita pakai gelas ya, gelas kaca praktikum. Nah, itu kita masukkan, dia akan terpisah sendiri. Jadi ini kita asumsikan mineral ini lebih besar dari 1,3, jadi dia akan tenggelam. Sedangkan yang terapung adalah berat jenis yang lebih kecil dari 1,3. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah media yang tenang ya. Jadi dense medium separation, pemisahan dengan medium berat. Artinya berat ini di sini lebih besar dari berat jenis mineralnya, seperti itu ya kan. Artinya ini kalau batu bara zinc sama flute, bagus yang mana batu baranya? Ayo. Bagus yang mana? Ini 1,3 ya, dimasukkan di sini. Nah, bukan 1,3 lah, ya katakanlah, ya itu 1, ya udah nggak apa-apa 1,3. Di sini berarti lebih besar dari 1,3, di sini lebih kecil dari 1,3.
batu baranya bagus zinc atau float? Bagus zinc, Pak. Bagus sih, Pak. Nah, kan salah. Ya kan salah. Pemahamannya batu bara akan terbalik dengan mineral tadi. Batu bara semakin, kan tadi sudah normal ya, normalnya 1,3. Kalau dia lebih besar dari 1,3, artinya dia mempunyai kandungan abu yang lebih besar. Artinya dia lebih buruk. Nah, inilah yang dikatakan sebagai batu bara kotornya. Ya, seperti itu. Kulitnya ini batu bara bersih. Ya, seperti ini. Nah, jadi gini, semakin berat suatu batu bara, kalau melebihi dari normalnya, kita asumsikan dia mempunyai kandungan mineral meter yang tinggi, ya kan? Seperti itu. Mineral meter itu tentunya bukan bahan organik, ya kan? Kalau batu bara kan bahan organik, jadi pengotornya itu adalah anorganik adalah mineral meter. Mineral meter kalau dibakar, maka dia akan meninggalkan sisa berupa abu. Kalau batu bara dibakar, habis ya kan, menjadi nilai panas. Nah, itulah abunya semakin banyak, tentunya semakin berat batu bara itu, maka nilai berat jenisnya juga semakin tinggi. Jadi itu pemahamannya. Jadi zinc ini batu bara kotornya ya, kalau di batu bara. Nah, lalu flutnya kita ambil. Nah, lalu kita bikin lagi berat jenisnya, naik ya, katakanlah 0,1. Nah, kalau 0,05 juga boleh. Jadi kita flutnya ini kita masukkan lagi ke berat jenis 1,4. Nah, sama ya. Jadi flut ini jadi bit kedua. Ini 1,4. Maka akan terpisahkan lagi sendiri. Yang zinc, ya berarti dia lebih besar dari 1,4, di sini lebih kecil dari 1,4 dan seterusnya. Nah, itulah data-data itu kita olah, nanti akan menjadi suatu data possibility test ya, nanti kita pelajari di teknologi batubara ya. Jadi itu prinsipnya ya di sini. Demikian juga untuk yang lain ya. Kemudian sudah dibaca, harusnya sudah dibaca ya harusnya ya. Nah, ini ada air plus magnetit halus ya, ferrosilikon tadi Bapak bilang kuarsa ya kan. Magnetit ferrosilikon juga ada ya, air plus galena. Nah, itu di Amerika dulu yang terkenal ya di awal-awal ya, air plus ferrosilikon. Mungkin karena apa? Magnetic separator belum ditemukan dengan baik ya, seperti itu. Nah, di sini ya, begitu. Kalau yang KPC pakai air plus magnetit ya, nanti ada magnetic separator. Nah, ini kalau kita lihat lagi, ini peralatan pemisahannya. Nah, ini ya. Nah, umpan masuk ya kan, yang hitam nih yang apa kotor, yang zinc tadi ya kan. Nah, kemudian yang putih nih flut. Nah, ini jadi seperti ini. Ini pada batu bara. Jadi ini flut itu sebagai batu bara bersih, zinc itu sebagai apa namanya? Diskat ya, atau batu bara kotor dalam tanda kutip. Kotornya ini apakah akan kita ulang pencucian kedua atau seperti apa? Nah, itu kita tergantung dari hasil possibility test-nya ya, seperti itu. Kalau sudah tidak ekonomis kita cuci ulang ya langsung menjadi batu bara kotor atau limbah ya, seperti atau dirty coal ya. Tapi di sini kita namakan diskat terlebih dahulu ya. Diskat itu ya hasil dari sisa dari pencucian ya, seperti itu berupa tiling pada dasarnya ya di sini. Nah, sekarang rumusnya yang kita perlu gunakan ada di Bapak ya, harus bisa ya. Kalau di lab sebenarnya kita itu tadi ya, kita tidak punya ini alat untuk mengukur densitas yang lebih dari 1 ya, itu tadi. Bapak sudah pesan dari zamannya Bu Paradina jadi kepala lab misalnya, tapi sampai sekarang nggak datang. Adanya yang untuk solar ya, kalau banyak itu kan cuma 0, sekian ya, nggak bisa untuk mengetes yang tadi 1, sekian. Hidrometer ya, hidrometer. Nah, ini juga sama tadi ya di kitab Bapak, mudah-mudahan sudah dibaca ya di linknya tadi. Nah, itu ada kriteria konsentrasi. Nah, ini Bapak ambil mungkin berbeda dengan yang tadi, nggak ada masalah. Yang penting kita adalah prinsipnya ya, tapi kurang lebih sama ya, seperti itu.
Oh, di belakang ya. Sudah. Nanti ada satu lagi ya dari yang apa namanya itu, lupa. Sama ya, ini kriteria konsentrasi juga. Nah, ini yang Bapak bilang, ada yang menulisnya DH ya, DM seperti ini dari beberapa buku ya. Jadi kita pakai row, nggak usah bingung, yang penting sama. Kita lihat keterangannya ya di sini. Keterangannya atau apa, bagian dari rumus itu apa yang dimaksud dengan notasi itu. Nah, ini ya di sini. Jadi kita masuk ke dense medium ya, separation. Sebagai contoh yang paling mudah adalah kita tadi ya menggunakan campuran dari suatu dua larutan. Nah, ini ya cairan yang kita pakai ya. Ini kalau yang organik, larutan berat organik kita sebutnya ya dense ya. Jadi dia lebih besar dari berat jenis air, maka dense ya, medium tadi artinya. Jadi kalau nanti sidang ditanya, kamu tahu dense medium artinya apa, ya tentunya suatu larutan berat, lebih berat dari berat jenis air kan, seperti ya tadi campuran tadi itu ya, ada air tambah magnetit tambah silika ya, tambah macam-macam tadi, yang penting dia lebih berat atau lebih besar dari berat jenis air. Nah, ini contohnya kalau kita cairan organik ya, di lab kita pakai ini tetrabrometan ya, bromopom ini singkatannya kalau di orang kimia bromopom, itu SG-nya tinggi sekali 2,96. Kemudian ethylene dibronit ya 2,17. Nah, ini PCE ya, ada juga ya pentafluoroetan atau juga perfluoroetilen sama ya sebenarnya, sama lah. Kemudian ini trichloroetilen juga dan seterusnya sekian. Ada lagi petroleum spirit ya, ada white spirit. Kalau yang dulu zaman dulu masih kecil ada petromak, itu biasanya pakai spiritus ya, atau suka kemah-kemah, ada yang juga pakai spiritus, itu juga punya jenis tertentu yang 0, sekian ya. Bisa untuk pengencer. Jadi ini kita campur agar tadi kita mendapatkan berat jenis yang kita inginkan. Jadi ada yang 0, ya. Bapak lupa nih enggak ini editnya. Nanti ada rumusnya ya. Ada soalnya lah. Seperti itu ya. Mungkin minggu depan nanti kita bahas ya. Nah, jadi rumusnya SG campuran yang kita inginkan tadi di lab, katakanlah kita ingin berat jenisnya 1,4 ya kan? Kita inginkan berat jenis 1,4 sebanyak 5 liter. Nah, ini soalnya seperti itu. Jika diinginkan suatu larutan dengan berat jenis yang specific gravity atau BG atau terserah, itu tadi dengan SG 1,4 sebanyak 5 liter. Nah, ini hitunglah berapa volume 1 dan volume 2 jika menggunakan ini apa larutan tertentu ya, seperti itu. Nanti ada di soalnya, katakanlah SG1 0, sekian ya, kemudian SG2 1,4 sekian. Nah, itu jadi ini contohnya. Jadi kita harus menghitung volume 1 dan volume 2 itu berapa ya, agar menjadi 5 liter dengan berat jenis 1,4 ya, mudah saja. Sebagai contoh kita anggap saja ya SG1-nya 0,8 ya, katakanlah apa ya, 0,8 itu Bapak lupa ya, white spiritus katakanlah ya, atau 0,7 lah. Nah, kemudian SG2-nya kita pakai PCE ya, 1,6 ya, seperti itu. Nah, berarti SG ini spiritusnya di sini 0,8, di sini PCE-nya 1,6. Nah, berapa volume 1 dan 2? Siapa bisa? Itu 5 menit selesai itu. Pas ya, 10.42 aja. Siapa bisa? SG campurannya 1,4 ya, sebanyak 5 liter. Nah, SG1-nya ini 0,8, SG2-nya 1,6. Berapa volume 1 dan berapa volume 2 yang harus kita campurkan agar jadi 5 liter.
Siapa bisa? Bisa ditulis tangan, bisa di-share ya Pak ya. Nanti Bapak Bapak di screenshot dulu ya, rumusnya mudah saja ya. Di apalah. Mohon maaf Pak, mungkin bisa diulang tadi mengenai keterangannya nilai dari SG-nya Pak. Ini partisipannya kok nggak nambah-nambah ya. Padahal 60 orang ya. Siapa bisa, ayo. Mudah itu. Nilainya tadi Pak Gimana? belum sempat. Nilainya tadi Pak belum sempat dicatat. Ya itu tadi. SG yang diinginkan 1,4 sebanyak 5 liter. Ya toh? Jadi kita di lab ini disuruh sama asisten ya, membuat larutan 5 liter itu 1,4 berat jenisnya. Nah, yang akan dipakai bahannya spiritus ya, katakanlah spiritus itu 0,8 SG-nya ya sebagai tadi ya, apa namanya? SG1 0,8. Kemudian SG2-nya pakai PCE itu 1,6. Nah, berarti untuk membuat 5 liter tadi, kamu kan harus ke toko bahan kimia nih. Nah, kamu mau beli PCE-nya berapa liter, si spiritusnya berapa liter. Nah, biar menjadi 5 liter kan seperti itu. Nah, masa nggak bisa? 5 menit itu kalau tahu ya. Jadi gini, disuruh ibu ya membuat segelas sirup yang manisnya sedang. Nah, ya toh. Nah, ibu ini nyuruhnya gitu sedang ya kan. Nah, kamu nambah airnya seberapa, sirupnya seberapa kan ibaratnya seperti itu ya. Nah itu. Nah, sedangkan si bapak suka manis. Kamu bikin sirupnya yang manis ya, tentunya sirupnya lebih banyak dari yang ibu kan itu. Ya. Nah, sekarang yang diinginkan 5 liter berat jenisnya 1,4 dengan menggunakan PCE berat jenisnya 1,6 dan white spiritus 0,8. Nah, berapa white spiritusnya, berapa PCE-nya? Empat menit lagi. 3 menit lagi. Sampai 10.50 ya, kalau yang bisa di-share screen-nya ya. Sudah Bapak multiple.
2 menit lagi. Satu menit. Nanti SMA itu ada ya, mudah itu ya. Habis ya, nggak ada yang bisa? Nggak dapat poin ya. Nah, pelan mudah sekali itu. Pak, karena memiliki 2 variabel yang belum diketahui gitu, Pak. Iya, iya kan? Nah, bikin rumus dong. 5 menit selesai itu tadi ya kan. Kemarin kan sudah belajar juga yang rocker dengan cleaner. Harusnya di sini sudah lebih mudah ya kan, seperti itu. Untuk PR aja lah ya, PR nanti minggu depan kita, bukan tugas ya, nggak usah tugas itu tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, yang terkait dengan gravity concentration ya. Nanti minggu depan kita masuk ke magnetik, mungkin magnetik sekilas saja ya, Bapak rasa di diktat Bapak bisa dibaca itu, di linknya itu. Demikian juga di wheels ya, jangan lupa di wheel, kemudian di prior itu ya, mungkin beberapa asisten pakai panduannya prior juga ya, sudah Bapak share di mana, di WA ya, dibaca ya, baca bahasa Inggrisnya, dibaca-baca, dipahami, seperti itu. Oke, ada yang menanyakan? Bapak juga tadi bingung juga ya tadi malam. Ini kok nggak ada pengumuman libur ya hari puasa pertama. Kalau anak sekolah mungkin libur. Anak kuliah nggak usah libur lah ya kan. Jadi kita masuk kuliah saja. Itu tadi. Kan nggak mengurangi anu juga ya perjalanan untuk ke kampus. Gimana, ada yang menanyakan? Dari materi ya mungkin sudah banyak juga. Bapak rasa di prior itu juga bagus ya di wheels. Nanti kalau untuk perhitungan ya kita berkembang ya dari beberapa rumusan tadi, itu bisa juga menuju ke suatu apa tadi ya, gaya differential acceleration itu ada suatu soal lagi sebenarnya ya. Mungkin minggu depan kita bahas sedikit. Nah, jadi ada suatu tadi di mana presettling, kalau kita jatuhkan tadi ya dalam satu pengendapan dia jatuh bebas, maka ada gaya gravitasinya ya kan, kemudian ada gaya resistennya jika memang dia tadi berupa hindrance settling maupun consolidation trickling tadi, maka itu juga akan dapat kita buat menjadi suatu soal ya. Soalnya di sini tentunya seperti tadi, seperti hubungannya settling rasio, kemudian apa tadi ya satunya lagi, nah itu tadi ya apa namanya, apa di atasnya nisbah
pengendapan tadi ya, seperti itu. Jadi kurang lebih mudah saja lah ya, secara ilmu fisika juga sudah ya, nanti dengan asisten juga mungkin belajar settling ya, atau sudah, itu Bapak kurang tahu. Sudah sampai apa ya, praktikum ya? Sampai paning Pak, paning. Oh, planning. Settling rasio sudah? Belum Pak, baru kemarin setting tes aja Pak. Oh ya, settling test ya, sorry, nah itu ya. Nah, nanti mungkin ada beberapa bisa dipelajari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya di perkuliahan minggu ini. Jika ada pertanyaan yang bisa di WA dan seterusnya di grup dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ada yang bertanyakan? Yang aktif cuma Reza kayaknya nih ya. Dipelajari ya di beberapa bahan itu. Bapak rasa beberapa blog juga ada bahas ya, seperti Andra itu ya, Andra atau Andra itu juga sering jadi apa namanya, referensi ya di sana. Kalau nggak salah dia dulu alumni ITB atau Trisakti, Bapak lupa ya, atau Unisban. Kemudian ada juga yang bahasa Inggris, ada 911 ya, metalurgi, itu juga hampir semua pokok bahasan ada ya. Tinggal kita memahami, termasuk konsentrasi gravitasi mereka lengkap sekali ya. Tapi juga referensinya sama ya, dari Wills ya, dari Pryor ya. Ada Taggart itu sebenarnya buku handbook yang jadi acuannya, cuma Bapak belum dapat soft copy filenya juga ya. Kalau di perpus sepertinya ada ya. Dia bukunya tebal, sudah agak kuno ya. Nah itu kan. Ya kalau asli itu harusnya jangan dipinjamkan ya. Harusnya di fotokopi banyak, yang asli dilemarikan. Nah, Bapak kurang tahu di perpus seperti apa ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, yang nggak masuk nih ya biasanya ya Bapak mengurangi nilai juga ya. Nah, di MOS ya kan hubungannya dengan TPU. Kalau di kehadiran di Zoom ya tentunya dengan dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Sehat selalu ya. Ya, sampai ketemu. Pak. Sehat-sehat Pak. Ya, Sehat, amin. Pak. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Pak.